orang yang paling anti sama kamera. Memang Habib kalau untuk masalah bahasa Indonesia memang Habib agak kurang sih kayak gitu. Tapi ya, sampai dosen Habib pun di kampus itu ketika Habib presentasi atau apa segala macam tugas, itu Habib disuruh berbahasa Ocu. Karena kalau Habib berbahasa Indonesia, dosen akan ketawa gitu. Cuang bahasa Ocu aja bahasa Indonesia aja ya. Presentasi bahasa Ocu aja. Nah, jadi timbullah pikiran Habib ngajak kawan-kawan, gimana kalau kita buat suatu karya lagu Ocu atau ke budaya Kampar atau kesenian Kampar kita gabungkan dengan rap gitu. Yang pengen kali Habib tampilkan dari Kampar nih, bahwasanya Habib pengen melihatkan ke seluruh dunia lah, ruang lingkupnya lebih besar kalau Kampar itu lebih indah gitu. Pak, sebenarnya di tanah peradaban di tempat kita lebih indah dari itu gitu. Biasanya karya Habib ini ya adalah gitu sebagian apa namanya, bukan bentuk uang atau apa penghargaan dari yang lain-lain gitu. Karya kamu diakui, ya, diakui ya, itu udah cukup bagi Habib. Jangankan untuk jadi PNS. Halo dun sanak kasodonyo, jangan lupa subscribe channel Bincang Rina, Ruang Indonesia Bicara. Asal nampak api uang subscribe, asal nampak api uang subscribe sana. Lah ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, Bincang Rina di Ruang Indonesia Bicara. Kali ini ada yang beda. Biasanya saya bicara soal politik, kita bicara soal ekonomi dan masalah wabuk Kabupaten Kampar. Hari ini kita masih bicara soal Kampar tapi versi anak muda. Dan saya segar sekali ditemani anak muda yang ganteng, Habib Ramadan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Kak. Wah, masih semangat ya. Masih semangat. Jiwa muda harus semangat. Jiwa muda harus semangat. Ini Habib adalah seorang YouTuber yang awalnya dipandang sebelah mata karena memang hanya bicara ke lokalan saja, Kampar, bicara dengan bahasa Ocu, nyablak, tidak semua orang paham ya Habib ya. Tapi di belakang ini dia memberikan ending yang bagus. Kita jadi perbincangan di kalangan beberapa akademisi karena ternyata Habib mematahkan mitos bahwa adat itu berat. Adat itu saja di mata seorang Habib atau di tangan seorang Habib, adat itu menjadi ringan dan Kampar itu menjadi indah. Kita bincang-bincang soal itu dulu. Bib, iya Kak. Sejak kapan kamu menjadi YouTuber? Kok kepikiran jadi YouTuber, kenapa? Enggak, sebenarnya Habib sampai sekarang belum percaya kalau Habib bisa sejauh ini Kak. Pertamanya Habib sih orang yang paling anti sama kamera, orang yang paling anti nggak dengan suka difoto. Ya, nggak suka difoto. Dan tahun 2019 dulu Habib kepikiran buat konten itu bukan di YouTube langsung Kak. Habib kepikiran buat konten itu di pertama Instagram. mainnya di Instagram. Nah jadi itu tahun 2019 di Januari Habib udah mulai main di Instagram. Alhamdulillah itu respon masyarakat semuanya bagus, ya? Bagus, ada yang dukung dan tentunya ya ada juga yang nggak suka gitu. Tapi kita kalau jadi konten kreator ya udah itu udah jadi makanan kita, orang suka nggak suka sebaik apapun kita pasti ada orang nggak suka gitu. Netizen adalah punya hak atas segala-galanya. Hak atas segala-galanya. Jadi Habib mulai terjun ke YouTube itu mungkin Februari. Habib udah mulai main di YouTube itu Habib ngupload video-video. Di Februari kapan? Ya, Februari 2019 Habib udah mulai main video. Ya, mulai main di YouTube itu dengan konten-konten yang sama seperti Instagram tapi Habib gabungkan. Dan Habib gabung ke YouTube Kreator Pekanbaru itu tahun 2019 juga, Maret kalau nggak salah. Dan di situ Habib melihat kawan-kawan di situ mengembangkan ide-ide, ada yang buat konten komedi, ada yang buat konten romantis, ada yang konten cover lagu, dan di situ muncul pikiran-pikiran Habib. Kenapa Habib nggak bisa kayak gini gitu? Kenapa Habib nggak bisa buat kayak gini? Oke, tunggu. Waktu pertama kali yang kita tahu kamu sukanya nyerocos. Iya, ngerocos. Tapi dalam bahasa Ocu. Dalam bahasa Ocu. Kenapa kamu pilih bahasa Ocu? Emang kamu nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu? Sebenarnya ada ya Habib. Kamu kuliah di mana dulu? Habib kuliah di Universitas Islam Riau di jurusan? Jadi memang Habib kalau untuk masalah bahasa Indonesia memang Habib agak kurang sih kayak gitu. Tapi Habib bangga Tapi Habib bangga dengan berbahasa Ocu, dengan berbahasa daerah itu Habib bangga. Sampai dosen Habib pun di kampus itu ketika Habib presentasi atau apa segala macam tugas, itu Habib disuruh berbahasa Ocu. Karena kalau Habib berbahasa Indonesia, dosen akan ketawa gitu. Aneh gitu ya. Cengkoknya masih terasa gitu. Cuang bahasa Ocu aja bahasa Indonesia aja ya. Presentasi bahasa Ocu aja. Nah,
Jadi ada sebagian dosen yang yang ketawa mendengar itu, dan ada juga sebagian teman-teman yang mensupport dengan karya-karya Habib. Menganggap itu jadinya potensi. Ya, potensi. Tapi kalau kamu bahasa Ocu, berarti segmen kamu kan terbatas. Iya, segmen ya memang itu makanya kalau Habib selalu mengembangkan dengan berbahasa Ocu atau apa, Habib tidak akan meluas gitu. Habib hanya dengan ruang lingkup sekampar aja gitu. Dan Habib mulai terjun untuk membuat lagu-lagu seperti ini. Habib termotivasi dari kawan-kawan yang dari Aceh, itu ada dari orang hutan squad, ada dari Sumbar juga, ada banyak. Kebetulan di Kampar belum ada yang buat kayak gitu. Ya, memang baru kamu pertama. Pokoknya bicara nyablak di TV juga kamu yang pertama, yang ini juga keren sekali sebenarnya. Di Kampar belum ada yang menggabungkan musik etnik atau musik atau lagu Ocu ini ke rap gitu. Ya, belum ada. Nah, timbullah pikiran Habib ngajak kawan-kawan, gimana kalau kita buat suatu karya lagu Ocu atau ke budaya Kampar atau kesenian Kampar, kita gabungkan dengan rap gitu. Nah, pertama lagu Habib itu ada lagu Nagoi Sebu Jayo, itu kebetulan syutingnya di Candi Meratakus juga. Lagu kedua itu lagu Lola Kutang Bendo, itu cover, itu penciptanya sampai sekarang nggak diketahui karena lagu itu udah anonim, itu lagu daerah ya. Lagu daerah. Cuman banyak banyak ini perdebatan antara ini lagu Minang, ini lagu Sumbar ini, tapi Habib sampai sekarang nggak terlalu itu, sebenarnya tidak perlu dipeduli. Ya, nggak perlu apa, intinya ya selalu berkarya aja gitu. Ya, pentingnya. Oke, kita bicara soal kamu sudah mulai bermain musik. Sebenarnya apa yang kamu ingin tampilkan dari Kampar? Kita lihat video kamu itu keren ya. Tadi ada yang ngomong, kalau akademisi ngomong Habib ini mematahkan adat itu jadi berat itu jadi ringan. Terus di tangan seorang Habib, Kampar itu benar-benar indah gitu. Nah, apa yang kamu harapkan? Sebenarnya yang Habib harapkan. Tunggu, ini ide kamu apa ide sponsor? Ini dia Habib. Bukan ide sponsor ya? Ide sponsor. Sponsor Habib tidak pernah meminta ide. Habib tidak pernah seperti apa sih bagusnya video ini. Habib cuma menawarkan, ini karya saya, ada nggak support sebagian. Because creativity doesn't order. Artinya kreatif itu sebenarnya tidak bisa diorder. Nggak bisa dipesan ya. Nah, jadi dari mana tadi? Lupa. Lu idenya gimana ya? Apa dari Kampar tuh yang mau kamu tampilkan itu deh? Yang pengen kali Habib tampilkan dari Kampar nih, bahwasanya Habib pengen melihatkan ke seluruh dunia lah, ruang lingkupnya lebih besar. Kalau Kampar itu lebih indah gitu. Kampar itu punya gitu tempat-tempat wisata yang indah. Tapi kami tahu kok Kampar itu indah. Iya, kita di Kampar memang tahu kalau tempat wisata di Kampar ini indah. Tapi apakah sebagian orang tahu? Kan cara yang itu indahnya ya. Ya, di mana sih? Kan seandainya kita mau wisata kebanyakan ke Malaysia, ke Batam, ke Sumbar, ke apa. Sebenarnya di tanah peradaban di tempat kita lebih indah dari itu gitu. Nah, makanya selama ini tengok di media sosial belum terkenal ya, Kampar, kita masih di itu kan. Dan mulai saat ini Habib berusaha untuk gimana Kampar itu supaya terlihat lebih dipandang lagi, masyarakatnya lebih dipandang lagi, tempat-tempat yang contohnya tempat wisata, keindahan-keindahan alamnya. Kan banyak keindahan yang masih murni itu kayak di Rimbang Baling, Rimbang Baling. Nah, itu alamnya masih asli ya. Tapi tunggu, kakak, aku masih muda ya kakak. Jadi gini loh, anak muda Kampar, pengalamannya kita berkreativitas di awal. Setelah itu jadi tenar ya, mereka akan menjadi mengharapkan sesuatu imbalan. Jadi PNS. Misalnya dia punya prestasi nih di bidang apa saja, olahraga, musik, nanti ujung-ujungnya berharap kepada pemerintah. Kamu sendiri pingin seperti apa? Harapan Habib sih kalau untuk ke depan. Emang pingin jadi dianggap PNS gitu sama Bupati? Kalau harapan Habib sih karya Habib ini dihargai sepenuhnya untuk pemerintah gitu. Dihargai bahwasanya dalam tanda kutip itu tapi bukan bentuk pekerjaan ya, bukan ya, bentuk penghargaan saja. Ya, dalam bentuk penghargaan pun Habib udah berterima kasih kali kepada pemerintah gitu, bahwasanya karya Habib ini ya adalah gitu sebagian bukan bentuk uang atau apa, penghargaan dari yang lain-lain gitu. Karya kamu diakui, diakui ya, itu udah cukup bagi Habib. Jangankan untuk jadi PNS atau dia anggap jadi, banyak sih yang bilang, kamu kenapa nggak jadi bujang darah aja, kamu ngapa nggak jadi ini aja. Kamu nyadar nggak ganteng? Kamu nyadar kan nggak ganteng? Jadi alasan Habib pertama gitu,
kalau untuk jadi Tapi bujang kamu dara. ganteng kok, netizennya ganteng. Tadi saya gurau aja. Jadi kalau untuk jadi bujang dara mungkin Habib kalah di Di wajah. fisik ya, di wajah mungkin. Kalau Kamu Habib- menang di kreativitas. Ya. Oke. Ya. Kita bicara soal keartisan. Bagaimanapun juga kamu hari ini adalah artis masih dalam versi lokal. Oke. Senang dong ya. Senang, alhamdulillah. Nah, artis itu pasti banyak godaan dengan ketenaran, pujian. Nanti juga ada perempuan. Ada biasanya artis-artis daerah kalahnya di situ. Tidak bisa menahan diri. Tapi kamu udah punya pacar kan? Udah punya pacar? Aduh, banyak yang patah hati coba. Aduh. Ini pertanyaan sensitif, udah punya pacar. Ya. jadi Nanti kalau dibilang nggak punya pacar yang itu. iya, iya. Jadi bersiap ada yang patah hati ya. Oke, bagaimana kamu menghadapi ini sekarang? Ketika banyak yang muji, ketika Ya. banyak ada yang ini gitu. Jadi untuk menghadapi kalau memang kita terjun ke dunia apa nama ini Dunia dunia hiburan. entertainment atau Ya. apa namanya dunia kreatif atau apa kita memang banyak ujian atau godaan gitu. Yang pertama sekali itu ujiannya mungkin hinaan cacian gitu Oh, kan. itu bully. Ya, bully ya. Hinaan cacian atau yang godaan lainnya masalah yang kakak bilang tadi masalah wanita atau yang lain-lainnya. Diajak hangout. Ya, itu jalan-jalan, ada narkoba. ya. Sampai sekarang Habib alhamdulillah belum terpengaruh Belum. belum terpengaruh tapi jangan sampai jangan sampai jangan ya. sampai terpengaruh dan sumpah apapun Habib belum pernah yang namanya ya pokoknya doang lingkupnya ada narkoba apa mungkin ya Habib nggak terlalu open aja dengan dunia Ya, itu gitu mudah-mudahan Habib, terjaga. ya. Kita juga anak muda anak begitu ya. Oke, sip. Ini anak muda yang luar biasa sebenarnya. Dan ini kita mau sampaikan kepada para netizen. Silakan Anda berkarya apa saja, mau di bidang olahraga, mau di bidang musik atau apapun, jika dikerjakan dengan maksimal dan siap dengan tantangan akan bisa menjadi seorang yang luar biasa. Satu saat Habib Ramadan akan bersanding dengan Atta Halilintar. Isi. Kita yakin itu. Baik, Amin, sukses amin. Habib ya. Amin, amin, amin. Dan dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dong sanak kasodonyo, jangan lupa subscribe channel Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Asal nampak api uang subscribe, asal nampak api uang subscribe sana.